Rasulullah SAW ketika itu memberikan wejangan dan memberikan nasihat kepada para sahabat. Nasihat itu apa? Ketika itu Rasulullah SAW berkisah tentang dahsyatnya dari kiamat. Itu berkaitan apa? Hari kiamat ya? Sama. Rasulullah bahwa kalau sedikit saya gambarkan, saya kasih di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seperti yauma la yadurru mar'un min akhihi Allah wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kira-kira seperti itu gambaran dari kiamat itu nanti sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya ketika itu, yang mana Rasulullah berkisah tentang dahsyatnya hari kiamat. Ayat tadi disebutkan yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Ada apa dari surat ini? Ada yang tahu? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ Jadi ini hanya sebuah juga. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari itu kata Allah, seseorang itu akan lari. Dari siapa? Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Seseorang pada hari itu nanti akan lari dari saudara-saudaranya. Gak ingat kok sama saudara-saudaranya nanti pada hari kiamat. Kita ini masing-masing nanti akan disibukkan dengan nasib kita masing-masing pada hari kiamat. Gimana kalau kita saudara? Gak ingat nanti hari kiamat. Gimana kalau kita udah disibukkan mikirin nasib kita masing-masing? Wah, kita aja ketika itu tentu selamat. Apalagi mau mikirin nasib orang lain. Dimana ketika itu disebutkan dalam hadis bahwa hari kiamat itu nanti dan namanya matahari. Kalau matahari itu jaraknya dari mana? Setuju. Kayak apa? Sekarang panas ya? Panas. Bagaimana nasib kita nanti ketika matahari sampai di matahari sampai kenapa? Kenapa? Dari kemana makanya nanti kita udah gak mikirin saudara kita, justru kita lari dari saudara-saudara kita. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudara-saudarinya. Udah gak mikirin saudara-saudari. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seseorang akan lari dari ayah dan ibu. Kita gak mikirin, tidak mikirin itu ya kalau sekarang sih tapi nanti pada hari kiamat kita mikirin orang tua. Udah sih mikirin diri kita masing-masing. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dan seseorang akan lari daripada sahabat-sahabatnya. Dan dari anak-anak udah kita gak mikirin sahabat kita, gak mikirin anak-anak kita, tapi yang kita pikirin adalah diri kita. Kita hanya sesuatu saat ada yang kiamat yang lain Allah menjelaskan kepada pertemuan berikut itu tidak tahu kenapa. Jadi ketika Rasulullah SAW berkisah tentang dahsyatnya hari kiamat itu, yang hadir ketika itu, yang hadir ketika Rasulullah memberikan nasihat
hadir ketika ini Sayyidina Umar ibn Khattab, yang hadir ketika itu Sayyidina Utsman, yang hadir ketika itu Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Ketika mendengarkan dahsyatnya hari kiamat yang dibesarkan oleh Rasulullah, para sahabat ini ada nangis semua. Ada apa? Jadi sahabat-sahabat muslim punya hati. Kenapa mereka nangis? Karena saking takutnya menghadapi hari kiamat yang dibesarkan. Takut kalau sampai digambarkan siksaan mereka, siksaan mereka itu paling sepanas-panasnya juga di mana seberapa api mereka itu di dalam hadis disebutkan kalau kita tidak melarang ingat yang namanya otak di kepala, maka ketika kita meninggal siksaan neraka yang paling berat ketika meninggal api neraka, maka otak kita mendidih. Itu ingat, kalau kita benar-benar berhubungan ya, Tuhan tidak bisa dibayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat yang hadir ketika itu, termasuk sahabat-sahabat besar yang hadir Sayyidina Abu Bakar, Ali, pada Nabi semua tentang takut yang ada di hati, akan tetapi tiba-tiba ada seorang Arab Badu. Arab Badu ini kalau dulu kita bahasakan dengan bahasa kita, Arab kampung lah ya. Orang yang dari pelosok lah kira-kira begitu Arab Badu. Pertama Arab Badu Rasulullah mengisahkan datangnya hari kiamat, padahal sahabat yang lain semua pada orang Arab Badu ini nangis tidak justru sahabat-sahabat lain yang nangis itu orang Arab Badu ini satu orang yang anak dalam yang kunci pada Rasulullah, ya itu apa ya Rasulullah, dari hati itu orang Arab Badu engkau itu berpisah tapi apa ada ya Rasulullah, engkau berpisah tapi engkau tidak mengatakan atau tidak mengabarkan kepada kami itu sahabat-sahabat besar pada Nabi heran melihat satu padahal ya kalau kita mengangkat sedikit belajar kita orang Arab Badu ini ibaratnya masih asing ya ibaratnya kita orang dibandingkan dengan sahabat-sahabat besar tadi Sayyidina Abu Bakar, Ali jauh lah jauh ini sahabat yang pada nangis dia semua ini orang Arab Badu kita nih kata sahabat-sahabat besar justru takut tapi orang Arab Badu ini ya Rasulullah, kapan Tuhan kiamat engkau itu aneh engkau berpisah dengan hari kiamat, tapi engkau tidak mengabarkan kepada kami kapan terjadi hari kiamat. Ini Rasulullah yang kalau bisa dibahasakan ke bahasa kita dengan bahasa kita bahasa Indonesia, beliau Rasulullah itu begini, jangan dipahami bahasa. Ketika orang yang bertanya maka Rasulullah itu menulis kepada orang yang bertanya. Saya
kita juga seperti ini ya. Tapi Rasulullah, maka ketika orang Arab itu bertanya maka Rasulullah mengatakan banyak sekaligus bahkan kepada orang-orang Arab itu. Maka setelah mendengar pertanyaan dari orang Arab tadi, Rasulullah tersenyum. Dibilang ciri khas daripada Rasulullah yang senantiasa tidak terlepas dari senyum. Rasulullah tersenyum. Kemudian kalau bisa dibahasakan dengan bangsa kita, Rasulullah itu balik bertanya kepada orang Arab ini. Yang kalau bahasa kita bahasa gampangnya begini. Pak itu yang bertanya ke laki-laki, Pak kata Rasulullah, bapak itu punya bekal anak banget. Ini sahabat-sahabat yang pada nangis karena takut untuk menghadapi jenazah. Justru bapak ini kok benar-benar terhadap hari kiamat. Emang kata Rasulullah, bapak itu yang bekal apa? Bapak itu bekal apa sih? Untuk menghadapi hari kiamat orang saja begitu. Seperti yang saya sampaikan. Akhirnya orang Arab waktu ini justru makin bingung. Ya Rasulullah, saya ini kata orang tersebut bertanya kepada wahai Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Justru karena saya tidak punya bekal apa-apa ya Rasulullah kecuali bekalku. Bekalku hanya satu ya Rasulullah untuk menghadapi hari kiamat itu. Apa kata Rasulullah? Maka orang tersebut mengatakan bekalku hanyalah bekalku Rasulullah menghadapi hari kiamat itu hanya satu, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar Rasulullah mendengar jawaban orang Arab, mendengar jawaban orang Arab tadi, Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah menjawab kepada orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabaka. Anta ma'aman ahbabaka kata Rasulullah. Engkau kata Rasulullah akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Cinta ini justru disebutkan di dalam ini adalah berita gembira yang sangat besar. Berita besar yang sangat besar yang dirasakan oleh sahabat ketika itu setelah mendapatkan kegembiraan karena mendapatkan iman di dalam hati. Kemudian berita gembira yang kedua yaitu seseorang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berita gembira ini dikatakan oleh ulama merupakan berita gembira terbesar ketika itu setelah kaum muslimin yang pertama mendapatkan iman, kedua ketika mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita kira-kira makanya majelis ini diberikan nama pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar bisa memberikan
kami menurutnya ini umurnya sudah berusia 11 tahun. Jadi kita kalau ingin bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, kalau kita mengandalkan sholat kita, sholat kita nggak cukup, sholat kita banyak kurang. Apa yang mau kita harapkan bisa bersanding dengan Rasulullah? Mengharapkan puasa kita, puasa kita mungkin yang baru saja kita laksanakan bulan Ramadan, mungkin hanya setengahnya. Begitu bisa kita. Dan ibadah di dalam bulan, ibadah kita akan tetapi kita juga punya potensi. Kita juga potensi untuk bisa mendekatkan secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara satu, yaitu satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna awlan nasihi yawmal qiyamati akbaruhum alayya sholatan. Ada yang hafal? Saya ulangi sekali lagi. Yang hafal kan saya kasih hadiah. Yang hafal kan dikasih hadiah. Saya baca sekali lagi. Yang hafal saya hafal. Ya, saya ulangi hadiah. Mau siap-siap? Kan saya kasih hadiah. Yang Nabi hadiahnya banyak lagi. Tahu apa? Mana banyak? Saya kan hadiah. Ini kata Rasulullah. Inna awlan nasihi yawmal qiyamati akbaruhum alayya sholatan. Ini bahwa kita punya potensi untuk bisa mendekatkan Rasulullah. Kalau kita mengambil sholat kita jauh untuk bisa mendekatkan langsung dengan Rasulullah. Kita ngambil puasa kita itu jauh untuk bisa mendekatkan langsung dengan Rasulullah dari jamaah. Ngambil apa? Zakat kita, sedekah kita jauh untuk bisa bersanding dengan Rasulullah. Akan tetapi ada satu amalan ini yang bisa berpotensi untuk kita berdekatan secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu? Ingin berdekatan langsung dengan Rasulullah. Ini kan? Ini saya udah dengar ini sama panitia. Pas baru masuk ini, nggak usah lama-lama. Saya sudah bilang cukup 20 menit. Tetap 20 menit itu loh. Bisa lagi ya. Potensi yang bisa mendekatkan ataupun mendekatkan langsung dengan Rasulullah. Inna awlan nasihi yawmal qiyamati akbaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang paling utama atau orang-orang yang akan berdekatan dengan Tuhan nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat.
Tapi kan dia pas. Kurangan panas.